Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-61 dengan judul Heart of the Night. Langsung ke dalam alurnya. Orang tua bernama Zhou tidak pernah menganggap Wang Lin layak. Meskipun Wang Lin adalah seorang tetua, tingkat kultivasinya terlalu rendah. Dia berasumsi Wang Lin telah menggunakan beberapa koneksi untuk mendapatkan status penatua. Hal semacam ini tidak jarang terjadi di sekte di seluruh benua astral abadi. Banyak orang dengan tingkat kultivasi rendah memiliki posisi lebih tua. Mereka tidak dihargai oleh sekte dan hanya untuk pertunjukan. Begitu orang seperti ini memasuki medan perang, mereka akan mengungkapkan wujud aslinya. Orang tua bernama Zhou memandang rendah orang seperti itu. Meskipun ekspresinya tidak menunjukkannya, kata-katanya yang dingin menunjukkannya. Aku tidak melihat dia mencapai pahala dalam pertempuran sebelumnya, tetapi untuk penatua Lu untuk menunjuknya untuk berpatroli, pasti ada makna yang lebih dalam. Aku khawatir orang ini sangat tidak disukai di sekte jiwa agung, bahkan seseorang dengan tingkat tinggi, status seperti penatua Lu tidak tahan dia. Orang tua bernama Zhou memikirkan hal ini saat dia berdiri di luar pintu Wang Lin. Dia pandai membaca situasi. Wang Lin ini dikeluarkan dari istana dan terpaksa memilih gua untuk ditinggali. Ini mengungkapkan banyak masalah. Kata-katanya yang dingin memasuki gua dan telinga Wang Lin. Wang Lin membuka matanya. Tatapannya benar-benar tenang. Ketenangan mutlak semacam ini sangat menakutkan. Sosoknya tersembunyi dalam kegelapan dan menyatu dengan kegelapan. Bahkan rambut putihnya sepertinya telah diwarnai oleh kegelapan. Elder Wang, apakah kamu tidak mendengar kata-kata orang tua ini? Orang tua bernama Zhou mengerutkan kening. Dia telah berdiri di luar gua selama lebih dari 10 napas, tetapi di dalam gua, Wang Lin bertingkah seperti dia sudah mati dan tidak menanggapi sama sekali. Sikap penting diri semacam ini menyebabkan dia merasa jijik. Dia tidak menunggu Wang Lin menjawab sebelum melambaikan lengan bajunya. Gemuruh bergema saat retakan menyebar di setiap bagian pintu ke gua Wang Lin. Dengan keras, pintu gua itu runtuh. Semua orang yang dipanggil oleh orang tua bernama Zhou untuk berpatroli keluar untuk menyambutnya dengan sopan. Melihat ketidakpedulian Wang Lin, dia secara alami tidak puas. Ketika pintu gua runtuh, lelaki tua itu masuk dengan mendengus dingin. Saat dia masuk, dia tiba-tiba berhenti. Dia melihat Wang Lin, yang sedang duduk di dalam gua, menatapnya dengan tatapan dingin. Tatapan dingin ini menyebabkan jantung lelaki tua bernama Zhou berdetak kencang, dan keringat menutupi tubuhnya. Dia merasa seperti sedang ditatap oleh Lu Wenran. Perasaan ini membuat aliran darah ini semakin cepat. Siapa yang memberimu kualifikasi untuk menghancurkan guaku? Wang Lin bertanya dengan tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan atau kegembiraan. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju orang tua itu. Jantung lelaki tua bernama Zhou berdetak kencang. Saat dia masuk ke dalam gua, dia merasa seperti dia tidak sedang melihat seorang kultivator, tetapi pada binatang purba yang baru saja terbangun. Tidak hanya tubuhnya gemetar, begitu pula jiwa asalnya. Ini hanya perasaan, tapi itu membuatnya benar-benar ketakutan. Saat Wang Lin berjalan mendekat, wajah lelaki tua bernama Zhou menjadi pucat. Kakinya mundur tanpa sadar, dan dengan beberapa langkah, dia meninggalkan gua. Dia berkeringat, dan setelah mundur beberapa langkah, bajunya basah kuyup. Orang tua bernama murid Zhou menyusut dan dia berteriak, "Wang, penatua Wang, kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Wang Lin tidak berbicara dan terus berjalan mendekat. Sosoknya perlahan berjalan keluar dari kegelapan dan rambut putihnya menunjukkan warna putih tulang saat dia muncul dari kegelapan. Jantung lelaki tua bernama Zhou mulai berdetak lebih cepat. Itu berdetak sangat cepat dan suaranya segera menggantikan semua suara di benak lelaki tua itu.
Itu ingin keluar dari dadanya dan pingsan. Perasaan kuat ini membuat mata lelaki tua bernama Zhou dipenuhi rasa tidak percaya dan ketakutan. Wang Lin berhenti di depan orang tua bernama Zhou. Dia dengan tenang memperhatikan matanya. Tatapan dan gerakan ini membuat lelaki tua bernama Zhou merasakan tekanan yang kuat. Pikirannya menjadi kosong. Itu adalah penatua Lu Wenran. Hanya dalam beberapa napas, lelaki tua bernama Zhou tidak dapat menahan tekanan ini. Dia bahkan merasa jika dia tidak menjawab, jiwa asalnya akan runtuh dan dia akan mati di bawah tatapan Wang Lin. Setelah dia berbicara, pandangan Wang Lin bergerak melewati lelaki tua itu dan menuju istana paling mewah. Disitulah Lu Wenran berada. Saat Wang Lin menoleh, Lu Wenran sepertinya memperhatikan sesuatu dan membuka matanya. Tatapannya sepertinya bertemu dengan tatapan Wang Lin melalui istana. Orang tua bernama Zhou tidak berani bernapas. Meskipun tekanan dari sebelumnya telah menghilang, perasaan teror adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Orang ini pasti tidak menggunakan hubungan untuk menjadi sesepuh dari Sekte Jiwa Agung. Kultivasinya benar-benar menakutkan. Orang tua bernama Zhou pucat. Ketika Wang Lin menatapnya, itu seperti pedang yang terbuat dari niat membunuh diarahkan ke dahinya. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia dipenuhi dengan penyesalan tanpa akhir. Dia seharusnya tidak mendengarkan kata-kata Lu Wenran untuk memprovokasi orang yang begitu menakutkan. Pandangan Wang Lin menjauh dari istana beberapa detik kemudian. Dia sangat tenang saat melambaikan lengan bajunya dan berjalan melewati orang tua bernama Zhou. Saat dia berjalan, tangan kanannya dengan santai menepuk bahu lelaki tua itu. Mereka yang menghancurkan guaku akan mati. Karena ini adalah pelanggaran pertama Anda dan Anda dihasut oleh orang lain, Anda dapat menghindari kematian, tetapi bukan hukuman. Saat saya kembali besok, saya ingin melihat pintu gua diperbaiki. Wang Lin perlahan bergerak maju dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin tidak menolak patroli. Sejak Lu Wenran menugaskannya, akan ada lebih banyak jika dia menolak sekali. Setelah Wang Lin pergi, lelaki tua bernama Zhou gemetar dan batuk seteguk darah. Wajahnya langsung memutih saat tubuhnya menjadi lembut dan ketakutan memenuhi matanya. Tanpa ragu-ragu, dia bergerak menuju kejauhan untuk menemukan pintu baru ke gua dan memperbaiki gua ini sebelum Wang Lin kembali. Dia tidak berani untuk tidak memperbaikinya. Namun, saat orang tua itu hendak pergi, sebuah suara lembut bergema di telinganya. Rekan kultivator Zhou, datanglah ke sini sebentar. Ini menyebabkan dia berhenti, dan ekspresinya pahit. Suara ini milik Lu Wenran. Mengapa Anda melibatkan saya dengan masalah di antara kalian berdua? Orang tua bernama Zhou menghela nafas. Lu Wenran telah memanggilnya, jadi dia harus pergi. Dia tersenyum pahit ketika dia menyerah untuk memperbaiki pintu gua dan tanpa daya terbang menuju istana. Dia hanya bisa berharap dia punya cukup waktu untuk memperbaiki pintu setelah dia meninggalkan tempat Lu Wenran. Jika tidak, dia tidak akan berani memikirkan konsekuensinya. Sosok Wang Lin melayang di bumi, menuju padang rumput. Segera, sosoknya muncul di bawah sinar bulan. Cahaya bulan sangat pekat, itu membuat padang rumput berwarna perak di paruh awal malam. Namun, ketika Wang Lin muncul, cahayanya melemah dan tersembunyi di balik lapisan awan gelap, sehingga bumi menjadi gelap. Wang Lin diam-diam berjalan di padang rumput, dan suara gemerisik rumput bisa terdengar. Ini sangat jelas pada malam yang tenang. Waktu perlahan berlalu. Segera, semua sinar bulan ditutupi oleh awan gelap dan seluruh dunia diselimuti kegelapan. Sosok Wang Lin menyatu dengan kegelapan sekali lagi dan menjadi tidak jelas. Hanya angin lembab yang bertiup dari kejauhan dan menyapu bumi. Itu mengangkat pakaian dan rambut Wang Lin, tapi dalam kegelapan ini, semuanya menjadi kabur. Berjalan di padang rumput,
Wang Lin memikirkan Lim Wan. Matanya penuh dengan kesedihan saat dia menyentuh tangan kanannya. Di sanalah tempat penyimpanannya, tempat Lim Wan sedang tidur. Menyentuh tangan kanannya, dia merasakan suhu dari tangan kanannya. Seolah-olah dia merasakan Lim Wan. Lebih dari 2000 tahun tetapi kurang dari 3000 tahun. Sudah sangat lama tapi juga sangat singkat. Seperti bagaimana angin terus bertiup di padang rumput ini sejak zaman kuno. Sebuah desahan bergema. Wang Lin berjalan di padang rumput di benua asing ini. Mungkin karena lukanya belum sembuh, ada sedikit rasa kesepian di hatinya. Aku menutupi dunia dengan api hanya agar kamu tidak punya alasan untuk kedinginan. Saya mengguncang seluruh dunia dengan guntur hanya agar Anda dapat mendengar suara saya. Saya berjalan jutaan dan jutaan kilometer melintasi dunia hanya untuk menemukan nafas Anda. Saya memasuki dao iblis untuk membunuh, menantang surga, dan membunuh surgawi. Aku akan menumbangkan langit dan bumi dan berdiri di hadapanmu dengan sosok kesepianku hanya untuk membuatmu membuka matamu. Wang memandang kegelapan di kejauhan dan berjalan tanpa suara. Dia menyukai kegelapan dan malam karena malam yang gelap bisa menutupi kesuramannya. Dalam kegelapan, orang lain tidak bisa melihat kesepiannya. Hati setiap orang memiliki kotak. Kotak ini berisi memori seseorang. Ingatan ini bisa manis dan bisa pahit. Beberapa orang kehilangan kotak ini bersama diri mereka sendiri dan tidak dapat menemukannya. Beberapa orang mengunci kotak itu dan menelan langit. Mereka tidak ingin membukanya dan tidak mengizinkan orang lain untuk menyentuhnya. Beberapa orang selalu memegang kotak di tangan mereka, mengatakan pada diri sendiri untuk tidak lupa. Beberapa orang mengubur kotak itu jauh di bawah tanah dan menunggu hari itu. Ketika bunga musim semi mekar, bunga indah itu akan mekar juga. Kotak itu berisi cinta untuk seseorang dan secangkir air manis dan pahit. Kotak saya masih di sana, gumam Wang Lin. Dalam kegelapan, seseorang tidak bisa melihat kesendiriannya, tidak bisa melihat kesuramannya, tidak bisa melihat kesepiannya. Episode ke-62, dengan judul Su Decai. Langsung ke dalam alurnya. Patroli membosankan, tapi Wang Lin terbiasa membosankan. Dia terbiasa berjalan sendirian di dunia ini, terbiasa bersembunyi di kegelapan dan diam-diam melihat ke depan ke dunia tanpa akhir di hadapannya. Cahaya bulan tertutup oleh awan gelap, tapi tidak bisa sepenuhnya tertutup, seolah-olah sedang memimpin jalan. Wang Lin melihat potongan cahaya bulan dan perlahan berjalan. Hari masih malam, dan bahkan lebih banyak awan mulai berkumpul. Segera, guntur bergemuruh dan angin menderu. Suara air jatuh datang dari segala arah. Mulai hujan. Saat hujan turun, Wang Lin tiba-tiba berhenti berjalan dan menatap dunia yang tertutup hujan. Dia melambaikan tangan kanannya dan kompas pembatas muncul di genggamannya. Kompas dengan jelas menunjukkan lebih dari selusin titik hijau yang mengarah ke arahnya. Mata Wang Lin berbinar dan dia segera mundur. Dia sangat cepat dan langsung mundur lebih dari 10.000 kaki dan mengubah arah. Dia berhenti dan menatap kompas di tangannya. Matanya bersinar. Lebih dari selusin titik di kompas telah berubah arah saat Wang Lin melakukannya. Mereka sepertinya memperhatikan bahwa Wang Lin telah mengubah arah dan dengan cepat mendekat. Pada saat yang sama, di kompas, lebih dari selusin titik hijau muncul di 3 arah lain di sekitar Wang Lin. Mereka sepertinya membentuk pengepungan dan mendekat. Ini adalah tujuan Lu Wenran. Ketika Wang Lin meninggalkan istana, dia sudah memahami rencana Lu Wenran. Lu Wenran mencurigai Wang Lin. Jadi dia dengan sengaja mengirim Wang Lin keluar untuk melihat apakah dia bisa memikat para pembudidaya benua iblis hijau. Meskipun Wang Lin bisa memilih untuk tidak pergi, sekarang kepribadian Wang Lin tetap tersembunyi. Terkadang, menggunakan retret untuk maju lebih baik. Jika aku adalah Lu Wenran,
aku akan menyegel semua metode memasuki istana. Wang Lin menginjak bumi dan kekuatan pantulan mencegahnya kembali ke istana bawah tanah. Sambil menyeringai, Wang Lin menatap hampir 100 titik hijau di kompasnya dan ada kilatan niat membunuh di matanya. Orang-orang ini datang untuk membunuh Wang Lin, tetapi mereka tidak tahu bahwa alasan Wang Lin keluar adalah untuk segera menyelesaikan 3 misi yang diberikan Estim Green Bull kepadanya. 2 dari 4 arah memiliki pembudidaya Void Tribulan tahap tengah, 2 lainnya memiliki pembudidaya Void Trillion tahap awal. Karena Liu Ziyuan sudah mati, benua setan hijau memiliki 6 penggarap kesengsaraan Void yang tersisa. Sekarang mereka mengirim 5 dari mereka keluar. Jadi mereka harus tahu saya memiliki kompas dan menebak bahwa saya membunuh Liu Ziyuan. Wang Lin melangkah ke kanan, dan saat riak bergema, dia menghilang. Keempat arah ekstrim Sky Prairie memiliki lebih dari selusin pembudidaya terbang menuju Wang Lin. Orang tua bernama Zhao dan pria tua bernama Zhang, keduanya memiliki ekspresi muram. Di 2 arah lainnya ada seorang pria dan seorang wanita. 2 pembudidaya Void Tribulan tahap awal memimpin lusinan orang melalui semacam panduan menuju Wang Lin. Pada saat yang sama, jauh dari tempat ini, pembudidaya Void Tribulan tahap awal wanita lainnya tetap bersama ribuan pembudidaya benua setan hijau. Dia duduk di sana dengan kompas ilusi di hadapannya dengan jelas mengungkapkan lokasi kompas Wang Lin. Dia memberi perintah dan memberitahu orang-orang tentang lokasi Wang Lin. Guntur bergemuruh di langit dan hujan turun. Pembantaian dimulai di bawah hujan ini. Su Decai adalah pembudidaya nakal dari benua iblis hijau dan telah mencapai tahap awal kesengsaraan Void. Ini adalah batasnya dan dia tidak akan bisa memanjat kecuali dia menemukan keberuntungan. Dia telah diundang oleh Sekte Iblis Dao untuk bergabung dalam pertempurannya melawan benua banteng surgawi. Dia dijanjikan banyak keuntungan, jadi dia telah bergabung dengan tentara untuk membuka meridian ketiga. Pada saat ini, dia membawa lebih dari selusin pembudidaya bersamanya. Di antara mereka ada 3 orang di langkah ketiga, tetapi yang terkuat hanya di tahap tengah Arcane Void. Sisanya sebagian besar dalam tahap Blight Surga. Mereka maju ke depan dengan Su Decai memimpin jalan. Sepanjang jalan, Su Decai sangat berhati-hati. Kematian Liu Ziyuan sangat mengejutkannya. Pembudidaya Void Tribulan sulit dibunuh, tetapi 2 hari lalu, Liu Ziyuan telah meninggal. Hal ini memicu gelombang besar di hatinya, jadi dia harus berhati-hati. Namun, ada perasaan gembira dalam kewaspadaan ini. Kegembiraan ini berasal dari janji yang dibuat oleh lelaki tua bernama Zhang sebelum mereka pergi. Jika ada yang membunuh Wang Lin, orang tua ini berjanji kepadamu bahwa aku akan meminta Master Sekte untuk mengizinkanmu memasuki lubang surgawi selama 1000 tahun. Su Decai sangat bersemangat. Rumor mengatakan bahwa ketika leluhur surgawi mengekstraksi inti kalajengking iblis, terjadi kecelakaan. Inti itu runtuh menjadi beberapa bagian kecil yang menciptakan 5 lubang di seluruh benua setan hijau. Kelima lubang ini diisi dengan energi iblis, dan mengolah di dalam akan memberikan banyak manfaat. Bagi Su Decai, yang budidayanya telah macet dalam waktu yang lama, ini adalah kesempatan impian. Apakah itu akan meningkatkan tingkat kultivasinya atau tidak, dia harus mencobanya. Wang Lin, jika aku membunuhmu, aku bisa mendapatkan kekayaan besar. Tidak ada perselisihan di antara kami, tapi kamu harus mati. Su Decai menjilat selipnya dan ada kilatan dingin di matanya. Saat niat membunuh muncul di matanya, perasaan mengejutkan muncul di benak Du Decai. Saat dia berbalik, teriakan menyedihkan menggema. Kepala dari 10 orang terakhir di antara kelompok yang belum mencapai langkah ketiga terbang. Darah menyembur semuanya dan jiwa asal mereka semua runtuh. Su Decai hanya melihat sosok putih berjalan keluar dari kegelapan sambil memegang pedang darah. Sosok itu bergerak dengan kecepatan yang aneh,
dan dengan satu serangan, 10 orang tewas. Setelah membunuh 10 orang, Wang Lin menjadi tenang, dan dia menghilang saat dia mundur. Murid Su Decai menyusut dan dipenuhi dengan keterkejutan. Wang Lin terlalu cepat sampai tingkat yang menakutkan, tetapi pada saat yang sama, Su Decai menjadi bersemangat. Wang Lin. Su Decai tidak ragu untuk mundur. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Bunga ilusi yang indah tiba-tiba muncul di malam yang gelap dan hujan. Itu menempati setengah langit. Meskipun terlihat indah, jika dilihat dari dekat, mereka akan menemukan bahwa itu adalah bunga yang terbuat dari tengkorak. Saat bunga muncul di langit, ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Saat ini, hanya tersisa 5 orang. Selain dari pembudidaya Void Tribulan, tidak ada dari 4 yang tersisa yang perlu diperhatikan. Tubuh keempat orang ini bergetar dan mereka semua mundur, tetapi kecepatan mereka tidak bisa menandingi kecepatan Wang Lin. Wang Lin pindah dan ada kilatan cahaya darah. Pedang darah membentuk naga darah dan menyerbu keluar. 2 orang tersentuh olehnya dan dipotong-potong, mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Setelah membunuh keduanya, kompas di tubuh Wang Lin memberinya perasaan yang jelas bahwa 3 kelompok pembudidaya benua iblis hijau sedang menuju ke arahnya. 3 monster tua Void Tribulan tahap pertengahan sedang menyerang dia dengan kecepatan penuh. Dengan kecepatan mereka hanya membutuhkan setengah jam untuk mendekat. Ada juga kultivator Void Tribulan tahap awal yang telah meninggalkan tim mereka dan menuduhnya. Setengah jam, mata Wang Lin berbinar dan dia menyerang Su Decai. Saat ini, Su Decai merilis sinyal bunga. Dia memutuskan bahwa sejak dia menemukan Wang Lin, menunda dia akan menjadi pahala yang besar. Su Decai mencibir. Dia tidak peduli tentang kematian orang lain. Saat Wang Lin mendekat, Su Decai tidak ragu-ragu untuk mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba membiarkannya jatuh. Saat tangan kanannya jatuh, itu membentuk segel dengan cepat. Dalam waktu singkat, tangannya membentuk hampir 1 juta anjing laut, membentuk seekor singa besar. Singa ini berukuran hampir 1000 kaki dan meraung saat menerkam ke arah Wang Lin. Wang Lin belum pernah melihat kecepatan seperti ini dalam membentuk segel. Mantra aneh Su Decai terlalu cepat. Singa itu mengaum dan mendekati Wang Lin. Ada kilatan cahaya darah dan gemuruh-gemuruh bergema. Ini memicu gelombang besar di seluruh bumi, dan hujan di langit runtuh dalam skala luas. Hal ini menyebabkan daerah ini menjadi dunia yang asing tanpa hujan. Su Decai baru saja menggunakan mantra, tapi dia tidak berhenti, dia mundur 3 langkah. Setelah 3 langkah, tangan kanannya tiba-tiba menekan tanah. Selama gerakan singkat itu, tangannya telah menciptakan hampir 4 juta segel dengan kecepatan yang mengerikan sebelum menyentuh bumi. Bumi bergemuruh saat 4 manusia lumpur raksasa dengan cepat muncul dari tanah. Mereka memiliki tatapan dingin saat mereka menyerang Wang Lin, yang bertabrakan dengan bayangan singa. Saat Wang Lin menyerbu menjauh dari bayangan singa, keempat manusia lumpur itu bergegas masuk tanpa memberinya kesempatan untuk pulih. Meskipun Wang Lin telah mengalami banyak bahaya dalam hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi hal seperti ini. Kecepatan casting yang cepat. Bagaimana tangannya bisa secepat ini? Murid Wang Lin menyusut. Saat 4 tukang lumpur mendekat, dia melihat Su Decai mundur 3 langkah. Tangan kirinya bergerak dan menciptakan hampir 5 juta segel. Segel berubah menjadi dupa, yang dia tangkap di tangannya dan membungkuk ke arah Wang Lin. Dengan busur ini, pikiran Wang Lin bergetar. Kekuatan misterius masuk ke dalam pikirannya. Tak lama kemudian, asap dari dupa berubah menjadi binatang seperti ikan paus. Ini membuka mulutnya dan hendak melahap Wang Lin. Episode ke-63, dengan judul Melahap Dao Surgawi. Langsung ke dalam alurnya. Semua ini terlalu cepat.
Su Decai tanpa ampun menancapkan dupa ke tanah dan kemudian mundur 3 langkah lagi. Tangan kirinya membentuk hampir 6 juta segel dan tangan kanannya dengan cepat membentuk hampir 6 juta segel juga. Lalu kedua tangannya menekan ke tanah. Ada ledakan saat lumpur di sekitar Wang Lin bergerak membentuk pusaran lumpur. Ujungnya naik, membentuk dinding lumpur. Dari kejauhan, terlihat seperti gumpalan lumpur raksasa yang mengelilingi Wang Lin. Pembunuhan lumpur. Su Decai meraung, lalu bola lumpur menyusut. Su Decai sangat terkenal di benua iblis hijau. Apa yang membuatnya menakutkan adalah kecepatan castingnya yang tak tertandingi. Di antara para pembudidaya dengan peringkat yang sama, dia dapat menggunakan keuntungan ini untuk meluncurkan mantra tanpa akhir dan tidak membiarkan mereka istirahat sampai dia membombardir mereka sampai mati. Ini juga mengapa meskipun dia adalah seorang kultivator nakal, dia telah diundang oleh Sekte Dao Iblis. Wang Lin berada di dalam lumpur dan dikelilingi oleh 4 manusia lumpur. Gemuruh bergema dan ada juga kekuatan dupa misterius dari Su Decia di tubuhnya. Di luar gumpalan lumpur, bayangan raksasa seperti ikan paus membuka mulutnya dan melahapnya. Setelah melahap lumpur, paus itu menghilang, tetapi lumpur tetap ada. 9 ular piton hitam muncul, dan mereka memuntahkan gas beracun yang menembus lumpur. Gemuruh menggelegar bergema. Segera, lumpur itu runtuh dan kekuatan yang kuat meletus dari dalam. Sebuah pukulan raksasa muncul, memecahkan lumpur dan menyebabkan beberapa ular hitam roboh. Lumpur yang pecah menampakkan Wang Lin, yang dalam kondisi menyedihkan. Wang Lin telah melalui banyak pembantaian dalam hidupnya sejak dia masih muda. Ini adalah pertama kalinya dia tidak punya waktu untuk melawan dan dihantam badai serangan. Semua ini karena musuh bisa mengeluarkan mantra dengan kecepatan yang menakutkan. Saat Wang Lin berjalan keluar dari lumpur yang runtuh, terdengar raungan dan pedang terbang kuning menyerbu ke arahnya. Di belakang pedang kuning ada 18 raksasa lumpur. Di belakang 18 raksasa lumpur, ada lukisan yang bergerak seperti pita yang dengan cepat menutup. Di belakang lukisan itu, tulang kuno yang mengeluarkan aura kuno sepertinya dilemparkan ke Wang Lin. Di balik itu, rerumputan bergerak dan ditarik keluar dari tanah. Setiap bilah berubah menjadi setetes cairan hijau, dan tak terhitung jumlahnya mendekat. Di balik itu, ada kabut yang melanda dunia. Sepertinya memetik awan dari langit dan membentuk 2 telapak tangan. Mereka dengan cepat mendekati Wang Lin dari kiri dan kanannya. Paus yang telah melahap dan kemudian berubah menjadi 9 ular piton yang memuntahkan gas beracun membuka mulutnya dan hendak melahap Wang Lin untuk kedua kalinya. Hal ini sangat aneh. Dalam pengalaman Su Decai, selama paus melahap 3 kali, setiap pembudidaya pada tingkat kultivasi yang sama akan terluka parah. Melihat ini, bahkan Wang Lin merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa seseorang bisa merapal mantra dengan tingkat yang begitu menakutkan. Itu hanya waktu yang singkat, tetapi pihak lain telah menggunakan begitu banyak jenis mantra yang berbeda. Sekarang sekelilingnya tercakup dalam mantra. Ini memberi Wang Lin ilusi bahwa dia tidak sedang melawan satu orang tetapi beberapa orang. Sudah terlambat untuk berpikir ketika pedang kuning mendekat dan bergegas menuju Wang Lin. Itu berisi aura yang kuat, seolah yakin itu akan membelah daging Wang Lin. Mantra kecepatan dan lanjutan tidak memberi Wang Lin waktu untuk bereaksi. Saat Wang Lin muncul, mantranya tiba. Suara letupan bergema seperti orang gila dan suara logam bertabrakan datang dari tubuhnya. Pedang itu mendarat di tubuh Wang Lin dan Wang Lin terlempar ke belakang. Pakaian Wang Lin rusak parah. Ini adalah keadaan yang paling menyedihkan yang pernah dialami Wang Lin. Jika bukan karena tubuh Dao kuno ini, pedang terbang ini bisa melukainya. Setelah pedang terbang, 18 Mutmen tidak memberi Wang Lin waktu untuk beristirahat dan mendekat.
Ketika mereka berada dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin, mereka tidak menyerang, mereka semua meledak. Gemuruh, 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 gemuruh. Ledakan 18 orang lumpur itu menciptakan pusaran yang mengelilingi Wang Lin dan melepaskan pukulan dahsyat. Wang Lin batuk darah dan akan mundur ketika lukisan animasi itu mendekat. Dengan goyangan, lukisan itu menciptakan lapisan pusaran yang menjebak Wang Lin. Saat gemuruh bergema, lukisan itu runtuh dan 108.000 benang muncul dan terbang ke tubuh Wang Lin untuk menyebabkan kehancuran. Ini bukanlah akhir. Setelah lukisan itu, tulang yang diselimuti cahaya hitam dilemparkan ke arah Wang Lin. Saat itu mendekat, celah besar muncul dan aura menakutkan keluar. Kemudian kepala raksasa keluar dari celah itu. Kepala ini adalah kepala anjing, tapi terlihat sangat ganas. Itu mengeluarkan aura haus darah dan mata merahnya menatap tulang di depan Wang Lin. Itu melolong dan menyerbu keluar. Anjing ini adalah binatang buas yang ditangkap oleh Su Decai. Dia menggunakannya untuk melukai orang, dan tidak ada kerugian untuk mengeluarkannya. Anjing itu terlalu cepat dan langsung mendekat. Pada saat yang sama, ia menggigit tulang dan kepalanya yang besar menabrak Wang Lin. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin, tetapi sejumlah besar cairan hijau mengikuti di belakang anjing itu. Cairan hijau mendarat di Wang Lin, menyebabkan gemuruh menggelegar. Saat gemuruh bergema, gerakan membunuh yang sebenarnya mendekat. Gerakan membunuh adalah dua telapak tangan yang menabrak Wang Lin dari kiri dan kanan. Pada saat ini, telapak tangan kurang dari 100 kaki dari Wang Lin. Suara letupan bergema dari tubuh Wang Lin seolah tubuhnya tidak bisa menahannya. Pada saat kritis ini, Wang Lin mengangkat tangannya dan meninju kedua telapak tangan yang masuk. Pada saat yang sama, bayangan raksasa seperti paus membuka mulutnya dan menyerang Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh ekstrim Sky Prairie saat tinju Wang Lin bertabrakan dengan telapak tangan. Kabut darah dalam jumlah besar meletus dari tubuh Wang Lin dan dia terlempar ke belakang. Bayangan seperti paus itu mendekat dan hendak melahap Wang Lin. Su Decai sangat bangga saat ini. Wang Lin membuka mulutnya dan meludahkan batu hitam. Saat batu itu muncul, itu meletus dengan cahaya hitam yang menyatu dengan kegelapan malam. Bayangan seekor paus tetapi beberapa kali lebih besar muncul. Ini adalah dao surgawi Wang Lin, binatang neter. Saat neter bis muncul, matanya dipenuhi dengan kebingungan dan kekejaman. Itu telah melupakan rasa takut dan mulai melahap. Pertempuran sengit terjadi antara neter bis dan paus bis Su Decai. Murid Su Decai menyusut dan dipenuhi ketakutan. Dia dengan cepat mundur dan hendak mengambil bayangan paus yang dia panggil. Tapi kali ini, dia terlalu lambat. Saat gemuruh bergema, binatang paus Su Decai hendak mundur, tetapi dimakan oleh neter bis. Saat binatang paus itu dimakan, wajah Su Decai menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah. Dao surgawiku. Suaranya sedih dan dipenuhi dengan sakit hati. Saat ini, mata Su Decai merah. Dao surgawinya telah dilahap, itu di luar imajinasinya dan dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Meskipun Wang Lin memiliki dao surgawi, dia belum pernah mendengar tentang dao surgawi yang melahap dao surgawi lainnya. Dia tidak tahu dao surgawi Wang Lin memiliki item yang disebut batu luar angkasa. Wang Lin telah meninggalkan dunia gua dengan dao surgawi tetapi meninggalkan hukum yang ditetapkan oleh dao surgawi untuk menjaga keseimbangan. Wang Lin dengan cepat mundur sampai dia berada 10.000 kaki jauhnya, lalu dia menelan Space Stone. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin bisa menarik napas dan sedikit rileks dalam pertempuran ini. Semburan rasa sakit datang dari tubuhnya. Dia memandang Su Decai dengan sedikit kesungguhan dan kegembiraan. Seorang kultivator tidak bisa merapal mantra secepat ini. Orang ini pasti mengalami keberuntungan besar dan mempelajari mantra khusus.
Biasanya ini tidak mungkin. Jika saya bisa mempelajari mantra semacam ini. Menatap Sudecai, mata Wang Lin berbinar. Jantungnya berdebar kencang, tapi dia tidak terburu-buru. Riak bergema di bawah kakinya dan dia menghilang. Saat Wang Lin menghilang, mantra Sudesya tiba dan bergema di seluruh bumi. Sudecai berbalik, dan matanya dipenuhi kegilaan. Kamu telah melahap dao surgawiku, lalu berikan aku dao surgawimu. Namun, tidak peduli bagaimana Sudecai mencari, dia tidak dapat menemukan aura Wang Lin. Sepertinya dia mendapat keuntungan dalam pertempuran ini, tapi hatinya sakit seperti orang gila. Pada saat ini, dua monster tua Void Tribulan tahap tengah dan kultivator Void Tribulan tahap awal wanita meninggalkan tim mereka dan mendekat. Tapi sosok Wang Lin muncul lebih jauh, dalam tim yang ditinggalkan oleh 3 pembudidaya Void Tribulan. Tujuan Wang Lin adalah membawa mereka bertiga pergi dan memulai pembantaian untuk membunuh semua orang di sini. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.